Halo, perkenalkan nama saya Melania Isabella Angelina Nanu. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420 12004 r. Di video ini, saya akan membahas tentang konsep stres adaptasi. Video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Transkultural Keperawatan 2 yang dibimbing oleh Bapak Othniel Blegur. Pengertian stres. Luthans 2000 mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Menurut Schuller, stres adalah suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada kesempatan, hambatan dan keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting, tetapi tidak dapat dipastikan. Menurut Robert S. Friedman, 1989, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif, misalnya merencanakan perkawinan, atau negatif, contohnya kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan atau stressful event atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu. Stres adalah stimulus atau situasi yang menimbulkan distres dan menciptakan tuntutan fisik dan psikis pada seseorang. Stres membutuhkan coping dan adaptasi, sindrom adaptasi umum atau teori sel Y menggambarkan stres sebagai kerusakan yang terjadi pada tubuh tanpa mempedulikan apakah penyebab stres tersebut positif atau negatif. Respon tubuh dapat diprediksi tanpa memerhatikan stresor atau penyebab tertentu. Stres adalah reaksi atau respon psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan. Stres dewasa ini digunakan secara bergantian untuk menjelaskan berbagai stimulus dengan intensitas berlebihan yang tidak disukai berupa respon fisiologis, perilaku, dan subjektif terhadap stres. Konteks yang menjabatani pertemuan antara individu dengan stimulus yang membuat stres, semuanya sebagai sistem. Sumber-sumber stres. Terdapat beberapa sumber-sumber stres yang dapat mengganggu kesehatan psikis manusia. Menurut Lazarus dan Volkam dalam Morgan 1986, kondisi fisik, lingkungan, dan sosial yang merupakan penyebab dari kondisi stres disebut dengan stresor. Stresor dapat berwujud dan berbentuk fisik, seperti polusi udara, dan dapat juga berkaitan dengan lingkungan sosial. Pikiran ataupun perasaan individu sendiri yang dianggap sebagai suatu ancaman, baik yang nyata maupun imajinasi, dapat juga menjadi stresor. Lazarus dan Cohen 1984 mengklasifikasikan stresor ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, cataclysmic event, yaitu fenomena besar atau tiba-tiba terjadi, seperti kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi banyak orang seperti bencana alam. Yang kedua, personal stressor, yaitu kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi sedikit orang atau sejumlah orang tertentu seperti kritis keluarga. Yang ketiga, background stressor, yaitu pertikaian atau permasalahan yang bisa terjadi setiap hari, seperti masalah dalam pekerjaan dan rutinitas pekerjaan. Sarafino 1998 membagi 3 jenis sumber stres yang dapat terjadi pada kehidupan individu. Sumber yang pertama yaitu sumber yang berasal dari individu. Ada 2 cara stres berasal dari individu. Yang pertama adalah melalui adanya penyakit. Nah, penyakit yang diderita individu menyebabkan tekanan biologis dan psikologis sehingga menimbulkan stres. Sejauh mana tingkat stres yang dialami individu dengan penyakitnya dipengaruhi oleh faktor usia dan keparahan penyakit yang dialaminya.
Cara kedua adalah melalui terjadinya konflik. Konflik merupakan sumber yang paling utama. Di dalam konflik, individu memiliki dua kecenderungan yang berlawanan, yaitu menjauh dan juga mendekat. Individu harus memiliki dua atau lebih alternatif pilihan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Keadaan seperti ini banyak dijumpai saat individu dihadapkan pada keputusan-keputusan mengenai kesehatannya. Yang kedua, sumber yang berasal dari keluarga. Nah, stres dalam keluarga dihasilkan melalui adanya perilaku atau kebutuhan-kebutuhan dan kepribadian dari masing-masing anggota keluarga yang berdampak kepada anggota keluarga lainnya. Konflik interpersonal ini dapat timbul dari adanya masalah finansial, perilaku yang tidak sesuai, memulai adanya tujuan yang berbeda antar anggota keluarga, bertambahnya anggota keluarga, perceraian orang tua, penyakit, dan kecacatan yang dialami anggota keluarga dan kematian anggota keluarga. Yang ketiga, sumber stres yang berasal dari komunitas dan masyarakat. Adanya hubungan manusia dengan lingkungan luar menyebabkan banyak kemungkinan munculnya sumber-sumber stres. Misalnya, stres yang dirasakan anak sekolah akibat adanya kompetisi dalam hal seperti olahraga. Di sisi lain, stres yang dialami oleh orang dewasa banyak diperoleh melalui pekerjaannya dan berbagai situasi lingkungan. Stres yang diperoleh melalui pekerjaan contohnya dikarenakan di luar sisi kerja, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan yang diemban, kurangnya hubungan interpersonal dengan sesama rekan kerja, promosi jabatan, dan kehilangan pekerjaannya. Stres yang diperoleh dari lingkungan juga dapat diakibatkan oleh lingkungan yang berisik dan padat serta lingkungan yang tercemar. Bentuk-bentuk stres, yang pertama itu stres biasa. Stres tidak hanya dipicu sepenuhnya oleh pengalaman negatif, bahkan pengalaman positif juga dapat membawa stres, seperti upacara kelulusan atau pernikahan. Namun, tipe stres ini dalam dosis kecil sebenarnya baik untuk sistem imun kita. Selain itu, tipe stres ini juga dapat membuat banyak orang lebih mudah untuk menciptakan tujuan dan menikmati proses pencapaiannya dengan penuh energi. Yang kedua, distress internal. Ini adalah tipe stres yang buruk. Distress merupakan tipe stres negatif, hasil dari pengalaman buruk, ancaman, atau perubahan situasi yang tidak terduga dan tidak nyaman. Pada dasarnya, tubuh kita menginginkan rasa aman sehingga apabila rasa tersebut terusik, tubuh pun mengalami distress. Yang ketiga, distress akut. Distress akut terjadi ketika seseorang mengalami distress yang dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Sementara stres kronik terjadi ketika seseorang harus menahan stres dalam waktu yang lama. Nah, kedua tipe stres tadi akan memicu timbulnya hiperstres. Yang keempat yaitu hipostres. Ternyata hari-hari tanpa kekhawatiran dan tantangan juga dapat memicu tipe stres lainnya yaitu hipostres. Hipostres merupakan ketidakadaan atau stres tetapi bisa juga diartikan kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang mengalami hipostres mungkin merasa tidak tertantang, tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Hipostres dapat memicu perasaan depresi dan kesia-siaan. Yang kelima yaitu eustress. Eustress merupakan stres yang sangat berguna lantaran dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Eustress membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi banyak tantangan, bahkan bisa tanpa disadari. Tipe stres ini dapat membantu memberikan kekuatan dan menentukan keputusan, contohnya menemukan solusi untuk masalah. Reaksi dan respon tubuh terhadap stres. Respon stres melibatkan semua fungsi tubuh, sehingga terlampau besarnya stres yang mengakibatkan sumber-sumber adaptif kita dapat menyebabkan kelelahan, beragam masalah kesehatan, dan bahkan akibat yang fatal. Yang pertama yaitu respon fisik, yaitu A, bagian rambut. Warna rambut yang semula hitam pekat, lambat laun mengalami perubahan warna menjadi kecoklat-coklatan serta kusam. Uban atau rambut yang memutih terjadi sebelum waktunya, demikian pula dengan kerontokan rambut. B, yaitu mata.
Ketajaman mata seringkali terganggu misalnya kalau membaca tidak jelas karena kabur. Hal ini disebabkan karena otot-otot bola mata mengalami kecenderungan atau sebaliknya sehingga mempengaruhi fokus lensa mata. C. Telinga. Pendengaran seringkali terganggu dengan suara berdenging. D. Ekspresi wajah. Wajah seseorang yang stres tampak tegang, dahi berkerut, mimik nampak serius, tidak santai, berbicara berat, sukar untuk senyum, dan juga tertawa. E. Mulut. Mulut dan bibir terasa kering sehingga seseorang sering minum. Selain daripada itu, pada tenggorokan seolah-olah ada ganjalan sehingga ia sukar menelan. Hal ini disebabkan karena otot-otot lingkar di tenggorokan mengalami spasme sehingga terasa tercekik. F. Kulit. Pada orang yang mengalami stres, reaksi kulit bermacam-macam. Pada kulit dari sebagian tubuh terasa panas atau dingin atau keringat berlebihan. Reaksi lain, kelembapan kulit yang berubah, kulit menjadi lebih kering. Selain daripada itu, perubahan kulit lainnya adalah merupakan penyakit kulit, seperti munculnya eksim, urtikaria, gatal-gatal, dan pada kulit muka seringkali timbul jerawat atau akne berlebihan. Juga sering dijumpai kedua belah tangan dan kaki berkeringat atau basah. G. Sistem pernafasan. Pernafasan seseorang yang mengalami stres dapat terganggu, misalnya nafas terasa berat dan sesak disebabkan terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan, dan otot-otot rongga dada. Nafas terasa sesak dan berat dikarenakan otot-otot rongga dada mengalami spasme dan tidak atau kurang elastis sebagaimana biasanya, sehingga ia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menarik nafas. Stres juga dapat memicu timbulnya penyakit asma, disebabkan karena otot-otot pada saluran nafas paru-paru juga mengalami spasme. H. Sistem kardiovaskuler. Sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler dapat terganggu faalnya karena stres, misalnya jantung berdebar-debar, pembuluh darah melebar atau menyempit, sehingga yang bersangkutan nampak mukanya merah atau pucat. Pembuluh darah tepi atau perifer, terutama di bagian ujung-ujung jari tangan atau kaki, juga menyempit sehingga terasa dingin dan kesemutan. Selain daripada itu, sebagian atau seluruh tubuh terasa panas atau sebaliknya terasa dingin. I. Sistem pencernaan. Orang yang mengalami stres seringkali mengalami gangguan pada sistem pencernaannya, misalnya pada lambung terasa kembung, mual, dan pedih. Hal ini disebabkan karena asam lambung yang berlebihan. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai gastritis atau dalam istilah awam dikenal dengan sebutan penyakit MAC. Selain gangguan pada lambung tadi, gangguan juga dapat terjadi pada usus, sehingga yang bersangkutan merasakan perutnya mulas, sukar buang air besar, atau sebaliknya sering diare. J. Sistem perkemihan. Orang yang sedang menderita stres faal perkemihan dapat juga terganggu. Yang sering dikeluhkan orang adalah frekuensi untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya, meskipun ia bukan penderita kencing manis atau diabetes mellitus. K. Sistem otot dan tulang. Stres dapat pula menjelma dalam bentuk keluhan-keluhan pada otot dan tulang. Yang bersangkutan sering mengeluh otot terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk, pegal, dan tegang. Selain daripada itu, keluhan-keluhan pada tulang persendian sering pula dialami, misalnya rasa ngilu atau rasa kaku bila menggerakkan anggota tubuhnya. Masyarakat awam sering mengenal gejala ini sebagai keluhan pegal linu. L. Sistem endokrin. Gangguan pada sistem endokrin pada mereka yang mengalami stres adalah kadar gula yang meninggi, dan bila hal ini berkepanjangan bisa mengakibatkan yang bersangkutan menderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Gangguan hormonal lain misalnya pada wanita adalah gangguan menstruasi yang tidak teratur dan rasa sakit. 2. Respon psikologis. Faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi fungsi fisik. Faktor-faktor fisik juga dapat mempengaruhi fungsi mental. Gangguan fisik yang diyakini disebabkan atau dipengaruhi faktor psikologis pada masa lalu yang disebut sebagai psikosomatis atau psikofisiologis. Yang ketiga, daya pikir.
Pada orang atau seseorang yang mengalami stres, kemampuan berpikir dan mengingat serta konsentrasi menurun. Orang menjadi pelupa dan seringkali mengeluh sakit kepala atau pusing. Adaptasi terhadap stres. Adaptasi adalah suatu cara untuk mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar untuk tetap menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga terjadi perubahan anatomi, fisiologis, dan psikologis di dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap stres. Adaptasi pada stres dapat meliputi yang pertama secara frontal, yaitu cara penyelesaian diri terhadap stres dengan mengalami rintangan secara sadar, yaitu realistik, objektif, dan rasional. Yang kedua, menggunakan mekanisme defensif, yaitu yang A, proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain, B, introversi, yaitu menarik diri, dan C, kegembiraan dan kesibukan. Dengan demikian, adaptasi adalah suatu upaya untuk mempertahankan fungsi yang optimal. Adaptasi melibatkan refleks, mekanisme otomatis untuk perlindungan, mekanisme coping, dan idealnya dapat mengarah pada penyesuaian atau penguasaan situasi. Stresor yang menstimulasi adaptasi mungkin berjangka pendek seperti demam atau berjangka panjang seperti paralisis dari anggota gerak tubuh. Agar dapat berfungsi optimal, seseorang harus mampu berespon terhadap stresor dan beradaptasi terhadap tuntutan atau perubahan yang dibutuhkan, sehingga adaptasi membutuhkan respon aktif dari seluruh individu. Macam-macam adaptasi terhadap stres. Adaptasi terhadap stres dapat berupa yang pertama adaptasi fisiologis. Indikator fisiologi stres adalah objektif, lebih mudah diidentifikasi dan secara umum dapat diamati atau diukur. Namun, indikator ini tidak selalu teramati sepanjang waktu pada semua klien yang mengalami stres, serta indikator tersebut bervariasi menurut individunya. Tanda-tanda vital biasanya meningkat dan klien mungkin tampak gelisah dan tidak mampu untuk beristirahat. Indikator ini dapat timbul sepanjang tahap stres. Durasi dan intensitas dari gejala secara langsung berkaitan dengan durasi dan intensitas stresor yang diterima. Indikator fisiologis timbul dari berbagai sistem. Oleh karenanya, pengkajian tentang stres mencangkup pengumpulan data dari semua sistem. Sekarang penyebab utama kematian adalah penyakit yang mencangkup stresor gaya hidup. Indikator fisiologi stres yaitu yang pertama, tekanan darah meningkat, yang kedua peningkatan ketegangan di leher, bahu, punggung, yang berikutnya denyut nadi dan frekuensi pernafasan meningkat, telapak tangan berkeringat dan kaki dingin, postur tubuh yang tidak tegak, keletihan, sakit kepala, gangguan lambung, diare, dan suara bernada tinggi, mual, muntah, nafsu makan berkurang, dan berat badan berubah. Yang kedua, adaptasi psikologis. Emosi kadang dikaji secara langsung atau tidak langsung dengan mengamati perilaku klien. Stres dipengaruhi kesejahteraan emosional dan berbagai cara. Ketiga, karakteristik ini adalah media terhadap stres, meliputi rasa kontrol terhadap peristiwa kehidupan, komitmen terhadap aktivitas yang berhasil, dan antisipasi dari tantangan sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan. Yang ketiga, adaptasi perkembangan. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas perkembangan. Pada setiap tahap perkembangan, seseorang biasanya menghadapi tugas perkembangan dan menunjukkan karakteristik perilaku dari tahap perkembangan tersebut. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu atau menghambat kelancaran menyelesaikan tahap perkembangan tersebut. Dalam bentuk yang ekstrim, stres berkepanjangan dapat mengarah pada krisis pendewasaan yang meliputi masa bayi, mereka mampu mengembangkan harga diri yang sehat dan pada akhirnya belajar respon coping adaptif yang sehat. Usia anak sekolah, stres ditunjukkan oleh ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk mengembangkan hubungan berteman.
Remaja mengembangkan rasa identitas yang kuat, tetapi pada waktu yang bersamaan perlu diterima oleh teman sebaya. Tanpa sistem pendukung sosial, sering menunjukkan peningkatan masalah psikososial. Dewasa muda berada dalam transisi dari pengamalan masa remaja ke tanggung jawab orang dewasa. Konflik dapat berkembang antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Stresor mencangkup konflik antara harapan dan realitas. Usia setengah baya biasanya terlibat dalam membangun keluarga, menciptakan karir yang stabil, dan kemungkinan merawat orang tua mereka. Mereka biasanya dapat mengontrol keinginan dan pada beberapa kasus menggantikan kebutuhan pasangan, anak-anak, atau orang tua dari kebutuhan mereka. Namun dapat timbul stres jika mereka merasa terlalu banyak tanggung jawab yang membebani mereka. Usia lansia biasanya menghadapi adaptasi terhadap perubahan dalam keluarga dan kemungkinan terhadap kematian dari pasangan atau teman hidup. Usia dewasa tua juga harus menyesuaikan terhadap perubahan penampilan fisik dan fungsi fisiologis. Perubahan besar dalam kehidupan seperti memasuki masa pensiun juga menegangkan. Yang keempat, yaitu adaptasi sosial budaya. Mengkaji stresor dan sumber coping dalam dimensi sosial mencangkup penggalian bersama klien tentang besarnya, tipe, dan kualitas dari interaksi sosial yang ada. Stresor pada keluarga dapat menimbulkan efek disfungsi yang mempengaruhi klien atau keluarga secara keseluruhan. Perawat juga harus waspada tentang perbedaan kultural dalam respons stres atau mekanisme coping. Misalnya, klien dari suku Afrika Amerika mungkin lebih menyukai mendapatkan dukungan sosial dari anggota keluarga ketimbang dari bantuan profesional. Yang kelima, adaptasi spiritual. Orang yang menggunakan sumber spiritual untuk mengadaptasi stres dalam banyak cara, tetapi stres dapat juga bermanifestasi dalam dimensi spiritual. Stres yang berat dapat mengakibatkan kemarahan pada Tuhan, atau individu mungkin memandang stresor sebagai hukuman. Stresor seperti penyakit akut atau kematian dari orang yang disayangi dapat mengganggu makna hidup seseorang dan dapat menyebabkan depresi. Ketika perawatan pada klien yang mengalami gangguan spiritual, perawat tidak boleh menilai kesesuaian perasaan atau praktik keagamaan klien, tetapi harus memeriksa bagaimana keyakinan dan nilai telah berubah. Cara mengatasi stres. Mengatasi stres dilakukan dengan cara meningkatkan strategi coping atau coping yang berfokus pada emosi dan coping yang berfokus pada masalah. Penggunaan coping yang berfokus pada emosi yaitu menyediakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, kontrol diri, membuat jarak, penilaian secara positif, menerima tanggung jawab, meningkatkan dukungan sosial, dan relaksasi. Cara mencegah stres. Beberapa cara untuk mencegah stres yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan diet dan nutrisi. Yang kedua, istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga, olahraga atau latihan yang teratur. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak minum minuman beralkohol. Yang keenam, pengaturan berat badan. Yang ketujuh, mengelola waktu. Kesimpulan, sebenarnya stres memiliki dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kita mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengatasi stres dengan langkah-langkah di atas. Cobalah untuk menjadi seseorang yang selalu berpikiran positif. Jadi, stres bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Stres tidak untuk dihindari, tetapi dikelola dan dioptimalkan dengan cara dan waktu yang tepat. Dan perawat sebagai profesi di bidang kesehatan memiliki peran dalam mengatasi masalah kesehatan, termasuk masalah yang berkaitan dengan psikologi akibat perubahan status kesehatan. Untuk itu, kita sebagai seorang perawat harus memiliki sikap dalam manajemen stres kondisi pasien agar pasien tidak terlalu stres terhadap perubahan status kesehatan yang sedang dialaminya. Sebagai seorang perawat juga harus menanamkan sikap positif kepada pasien, memberikan dorongan dan semangat baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien.
Demikianlah video pembahasan tentang konsep stres dan adaptasi. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga terkhususnya bagi mahasiswa keperawatan. Sekian dan terima kasih.